Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arina Rahmi sebagai dosen pengampu mata kuliah penelitian pasar. Perkenalkan saya Julia Rizky Dalimunte dengan NIM 2100512017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Integrated Marketing Communication pada PT Semen Padang. Latar belakang. Perkembangan dunia bisnis sangat pesat, yang dimana secara tidak langsung menciptakan persaingan di antara sesama perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan itu dilihat bagaimana cara komunikasi antara perusahaan dengan konsumen maupun dengan suppliernya. Penerapan IMC di perusahaan besar termasuk Semen Padang sudah menjadi sebuah tuntutan global. Karena dengan melakukan pendekatan IMC ini, perusahaan akan mampu menciptakan dan menjaga hubungan antara perusahaan dengan brand ataupun customer yang dimilikinya. IMC atau komunikasi pemasaran terpadu menghasilkan konsistensi pesan yang lebih besar dan dapat membantu ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang besar. Komunikasi pemasaran akan memberikan informasi, mendidik, dan mengajak pasar sasaran mengenai perilaku yang diinginkan. Mengembangkan komunikasi ialah proses yang dimulai dari menentukan pasar kunci termasuk di dalamnya gaya dan sentuhan yang diinginkan. Nah, pada slide ini ditampilkan bahwasanya penjualan semen pada tahun 2017 sampai 2021 oleh perusahaan Semen Padang, di mana pada tahun 2017 sampai 2019 mereka mengalami kenaikan penjualan dari 7.707 ton menjadi 8.227 ton. Namun pada tahun 2020 mereka mengalami penurunan yang cukup rendah, yaitu sebesar 2.000. Nah, akibatnya adalah profit yang digunakan perusahaan akan berkurang. Maka rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan IMC atau Integrated Marketing Communication pada PT Semen Padang adalah tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan IMC atau Integrated Marketing Communication pada PT Semen Padang. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama ada bagi penulis. Yang pertama, menambah wawasan berpikir penulis mengenai hal-hal baru yang belum didapat di kampus atau perkuliahan. Yang kedua, dapat mempraktekkan secara langsung apa yang telah didapat secara teori maupun praktikum pada perkuliahan. Yang ketiga, dapat melihat gambaran nyata dari dunia kerja. Yang keempat, dapat bersosialisasi dengan orang-orang baru di dunia kerja. Yang kelima, dapat belajar dari orang-orang atau karyawan yang sudah berpengalaman. Yang keenam, membangkitkan kesadaran penulis bahwa untuk memasuki dunia kerja sangat dibutuhkan keterampilan yang baik agar bisa bersaing di dalam dunia kerja yang profesional. Dan yang terakhir adalah sebagai evaluasi untuk menyempurnakan bahan ajar di masa yang akan datang. Manfaat kedua yaitu manfaat bagi instansi terkait atau PT Semen Padang. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara pihak perusahaan dengan lembaga pendidikan Universitas Andalas. Yang kedua, membantu kegiatan PT Semen Padang dalam melakukan kegiatan IMC atau Integrated Marketing Communication. Manfaat yang ketiga adalah manfaat bagi perguruan tinggi. Yang pertama, sebagai sarana memperoleh kerjasama antara pihak perusahaan dengan universitas khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kedua, sebagai sarana untuk memperluas koneksi dalam dunia kerja antara perguruan tinggi Universitas Andalas dengan PT Semen Padang. Baiklah, materi selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada pengertian komunikasi.
Komunikasi akan terjadi apabila adanya kesamaan kebutuhan akan berbicara antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Komunikasi ini akan tergantung pada kemampuan kita dalam memahami satu sama lain serta kemampuan untuk menyesuaikan dengan lawan yang ingin diajak berkomunikasi. Dengan adanya perkembangan dunia informasi, fasilitas dan perangkat yang sudah berkembang, maka komunikasi menjadi bagian yang sangat penting. Nah, pada slide di sini terdapat proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim. Pengirim atau komunikator ini adalah orang yang mempunyai keinginan dan bermaksud menyampaikan pesan. Pesan ini disampaikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh kedua pihak, yaitu berupa bahasa atau simbol. Yang kedua ada encoding atau pesan. Pesan ini berupa informasi yang disalurkan secara langsung ataupun tidak langsung melalui suatu media seperti telepon, surat, ataupun media lainnya. Nah, fungsi pengiriman ini adalah untuk mengubah suatu pesan ke dalam bentuk yang dioptimasi dalam menyampaikan pesan. Kemudian ada media atau saluran, yaitu alat yang akan menjadi perantara komunikasi antara si komunikator dan komunikan. Kemudian ada fungsi penerimaan, yaitu memahami simbol ataupun bahasa yang disampaikan oleh komunikator. Yang keenam ada komunikan atau penerima dari pesan si komunikator. Kemudian ada respon, yaitu stimulus yang timbul akibat dari komunikan setelah mendapatkan pesan. Kemudian ada umpan balik, yaitu feedback atau tanggapan dari pesan yang telah disampaikan apakah sudah mengerti dan memahami. Nah, komunikasi ini memiliki dua komponen, yaitu pertama komponen lingkungan komunikasi yang terdiri dari tiga, yaitu fisik, sosial, psikologis, temporal atau waktu. Fisik ini berupa merangkup ruang yang dimana akan berlangsungnya sebuah komunikasi. Apakah dia itu di ruangan tertutup ataupun di ruangan terbuka. Yang kedua ada sosial atau psikologis, yaitu status dalam hubungan antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya adalah gangguan atau noise. Gangguan ini akan menghalangi penerima dalam menerima pesan. Gangguan akan muncul jika pesan yang telah disampaikan itu berbeda dengan pesan yang diterima. Gangguan terdiri dari gangguan fisik seperti keributan, dan gangguan psikologis dan gangguan semantik. Slide selanjutnya. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran menurut Philip Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial yang akan membuat individu dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. Pemasaran adalah sebuah proses perencanaan, penetapan harga, promosi serta mendistribusikan yang akan memberikan kepuasan dan mencapai pangsa pasar serta mampu mendapat tujuan perusahaan. Kotler memiliki 5 kondisi yang dimana harus dipenuhi agar sebuah pertukaran dapat terjadi. Yang pertama adalah terdiri dari dua pihak atau lebih. Yang kedua, setiap individu memiliki sesuatu yang dapat ditukar dengan pihak lain. Yang ketiga, setiap pihak memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Yang keempat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menerima serta menolak tawaran dalam pertukaran. Dan yang terakhir adalah melakukan perundingan untuk melanjutkan tujuan. Tujuan pemasaran ini adalah memenuhi kebutuhan sasaran konsumen serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pemasaran adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih yang dimana di dalamnya terdapat proses perencanaan, penerapan, dan pengendalian dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah IMC atau Integrated Marketing Communication. Ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai IMC. Yang pertama ada menurut Larry Percy pada tahun 2008 mengatakan bahwasanya IMC adalah sebuah komunikasi atau periklanan dalam sebuah industri. Kemudian menurut Don Schultz dalam buku Integrated Marketing Communication, IMC adalah totalitas nyata dari sebuah tindakan, sebuah advertising, public relation, sales promotion, purchasing, ataupun aktivitas lainnya. Sedangkan menurut Philip Kotler pada tahun 1999, IMC adalah integrasi serta mengkoordinasikan saluran komunikasi dalam menyampaikan pesan atau produknya secara jelas, persuasif, ataupun konsisten.
Nah, dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya IMC adalah salah satu strategi dari sebuah bisnis yang akan memenuhi kebutuhan konsumen, perencanaan komunikasi yang dapat memberikan nilai tambah dalam mencapai hubungan merek atau brand relationship antara organisasi dan pelanggan. Dalam IMC ini terdapat 5 media. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan adalah promosi yang dapat membangun kesadaran calon pelanggan mengenai sebuah produk atau jasa yang telah ditawarkan, dengan tujuan agar menambah pengetahuan konsumen dan secara langsung membujuk konsumen untuk melakukan pembelian, serta diharapkan konsumen dapat membedakan pelayanan atau produk dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Contoh dari media periklanan ini adalah seperti brosur yang terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai produk ataupun jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah penjualan promosi penjualan. Promosi penjualan adalah insentif atau penurunan harga yang diberikan kepada konsumen secara jangka pendek untuk mendorong pembelian. Contoh promosi ini adalah melakukan diskon, kupon, hadiah, dan lain-lain. Yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation. Public relation ini adalah kegiatan yang akan membangun hubungan yang baik dengan beberapa perusahaan dengan tujuan akan memperoleh publisitas yang menguntungkan dan menciptakan korporasi yang bagus. Nah, tujuan dari PR ini adalah untuk memberikan pengaruh terhadap publik seperti masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kegiatan atau organisasi yang telah dilakukan sebuah perusahaan. Media yang keempat adalah penjualan personal atau personal selling. Personal selling ini adalah komunikasi yang bersifat pribadi antara satu individu dengan sebuah organisasi yang dilakukan dengan dua cara seperti face to face dan telepon atau media lainnya. Di mana penjualan personal ini akan menimbulkan komunikasi dua arah yang akan menimbulkan feedback. Personal selling ini kegiatan persentase penjualan di mana akan ada penjelasan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh seorang marketer kepada konsumennya. Media yang terakhir adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung merupakan hubungan perusahaan dengan pelanggan dengan perantara menggunakan direct response marketing seperti front end dan back end. Selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.